Poin berikut, analisis permasalahan yang kami temukan berdasarkan teori. Jadi ada beberapa permasalahan yang kami temukan, yaitu yang pertama, permasalahan anak yang berkebutuhan khusus di kelas 6A. Jadi menurut IDEA atau Individual with Disabilities Education Management tahun 2005, secara umum anak dengan kesulitan belajar spesifik adalah kesulitan yang dialami anak berupa hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologi dasar mencakup pengertian atau penggunaan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Jadi hambatannya itu berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Poin kedua, perilaku dari hiperaktif. Perilaku ini merupakan suatu sikap di mana dalam setiap aktivitas dilakukan secara berlebihan dan tidak mampu mengontrol perilaku dalam lingkungan yang ada di kelas atau dalam pembelajaran. Jadi hiperaktif ini bisa disebut dengan attention deficit hyperactive disorder. Jadi anak hiperaktif ini selalu bergerak sepanjang hari, tidak dapat duduk diam, dia tidak merasa tenang, mudah terganggu, dan cepat frustasi. Poin yang ketiga, menurut Hattingh di tahun 2013, konsentrasi belajar adalah salah satu indikator yang dipercaya mampu mempermudah peserta didik untuk meraih tujuan belajarnya. Jadi dengan berkonsentrasi, semua hal terekam dengan sebaik-baiknya di dalam ingatan dan kemudian mudah dapat dikeluarkan ketika dibutuhkan. Jadi konsentrasi belajar ini sangat penting dan bagian penting yang mestinya dipunyai oleh setiap peserta didik. Dengan konsentrasi, maka peserta didik ini mampu fokus untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh guru dan hal-hal yang di luar pelajaran. Selanjutnya, untuk rencana tindak lanjut dalam pembelajaran ini, berdasarkan hasil refleksi pembelajaran terbimbing yang dilakukan di kelas 6A, yang pertama, memperbaiki perangkat pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi dengan guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Yang kedua, memperbaiki hambatan di pembelajaran terbimbing di siklus 2. Yang ketiga, mempelajari cara pengkondisian dan pengelolaan kelas. Yang keempat, menyiapkan pembelajaran dengan penuh kesiapan dan energi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik. Yang keenam, mempersiapkan lebih matang tentang ice speaking yang beragam dan menarik pada pembelajaran agar peserta didik tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, memperhatikan kritik, saran dari guru pamong, dosen pembimbing, dan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan menjadi guru profesional. Selanjutnya, mengelola pembelajaran yang dapat meningkatkan karakter peserta didik dan menambah pengetahuan dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Berdasarkan observasi perangkat pembelajaran yang disusun oleh mahasiswa PPG PPLD SD Negeri 4 Tondano, RPP tersebut menjadi acuan dalam menyusun perangkat pembelajaran yang baik, inovatif, dan efektif. Mengingat mudahnya untuk memahami perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru di satuan pendidikan tersebut, hasil observasi yang telah dilakukan di sekolah ini menunjukkan kemampuan guru dalam mengaktualisasikan kurikulum 2013 dan penguatan pendidikan karakter ke dalam bentuk administratif seperti perangkat pembelajaran. Pembelajaran berlangsung dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di kelas 6A sangat menarik dan menyenangkan. Guru memfokuskan pelaksanaan pembelajaran dengan berfokus pada pembelajaran dengan menanyakan kabar, absensi kehadiran, melakukan apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru membagi kelompok
Siswanya sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, apalagi dalam proses pembelajaran guru selalu memfokuskan kepada siswa dengan menyanyikan lagu-lagu nasional. Pelaksanaan pembelajaran tersebut sangat baik, partisipatif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga yaitu permasalahan yang ditemukan. Nah, di sini ada dua permasalahan yang ditemukan oleh mahasiswa PPG PPL yang ada di SD Negeri 4 Tondano. Yang pertama yaitu karakter peserta didik yang hyperaktif dalam proses pembelajaran yang menyebabkan beberapa peserta didik merasa terganggu atau konsentrasinya dan menghambat proses pembelajaran. Hal ini menjadi permasalahan dan kendala yang dialami saat mengajar. Selain itu, ada satu anak yang memiliki kebutuhan khusus sehingga guru sulit untuk memberikan tindakan yang khusus. Kemudian yang kedua, kurang fokus dalam menerima pembelajaran secara klasikal. Artinya, dari beberapa siswa memiliki kendala dalam berbahasa sehingga siswa memiliki kesulitan dalam memahami pembelajaran. Berdasarkan hasil refleksi pembelajaran terbimbing yang dilakukan di kelas 6A, perlu adanya rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas diri dalam pembelajaran pada tahap selanjutnya. Rencana tindak lanjut sebagai berikut. Yang pertama, memperbaiki perangkat pembelajaran sesuai dengan hasil refleksi dengan guru PAMO dan dosen DPN. Oleh karenanya, kami membuat suatu rencana pembelajaran memakai model project based learning, yang dimana anak-anak yang hyperaktif tadi bisa menuangkan keaktifannya dalam proyek tersebut, dan anak-anak yang tidak bisa membaca dia bisa melihat langsung materi secara utuh, karena di RPP ini membuat seperti pembelajaran matematika yang memakai bangun ruang 3 dimensi. Yang kedua, memperbaiki hambatan di pembelajaran terbimbing di siklus 2. Yang ketiga, mempelajari cara pengkondisian dan pengelolaan kelas. 4. Menyiapkan pembelajaran dengan penuh kesiapan dan energi, mengembangkan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik, mempersiapkan ekspresi yang beragam dan menarik pada pembelajaran agar peserta didik tidak jenuh dalam proses pembelajaran. Memperhatikan kritik saran dari guru PAMO, dosen pembimbing, dan termasuk jawab untuk meningkatkan kemampuan menjadi guru profesional. Mengelola pembelajaran dapat meningkatkan karakter peserta didik. 9. Menambah pengetahuan dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian masalah yang telah didapatkan dari observasi, maka output produk yang dihasilkan adalah rancangan kegiatan pembelajaran berupa rancangan pembelajaran menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan telah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik agar terwujudnya pembelajaran yang efektif, efisien, dan bermakna. Berikut